Untuk kelompok selanjutnya, apakah sudah ada yang merekam? Oke, baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait pembelajaran yang mengintegrasikan CTL dan CRT. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Karlina Nanda Safira, kemudian Lutfiana Noviasari, kemudian Martina Isa Aryani, Nasirotun Hasanah, dan yang terakhir Reda Hermawan. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya model CTL, di mana model CTL ini sangat penting karena dapat memberikan pembelajaran bermakna berkaitan dengan kehidupan, karena pembelajaran CTL sendiri mengaitkan konsep yang ada dengan kondisi siswa, sehingga siswa dapat mengetahui pembelajaran dan belajar secara langsung dari lingkungannya. Kemudian dari model CTL ini dapat meningkatkan pemahaman konsep karena murid mengalami sendiri proses belajarnya. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Baik, pada kelompok kami kemarin menyusun modul terkait lingkungan, isu lingkungan yang kami temukan dari permasalahan di sekolahan, di mana pada sekolahan itu terdapat siswa-siswi yang membuang MBG yang tidak habis, sehingga menyebabkan masalah terkait sampah. Hingga dari permasalahan tersebut, kami menyusun modul terkait lingkungan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan terkait pentingnya model pembelajaran CRT atau Culturally Responsive Teaching. Nah, di mana pada model CRT ini dapat menghargai latar belakang etnis dan sosial dari murid. Kemudian, model CRT ini mampu menciptakan ruang kelas yang adil bagi semua budaya. Selanjutnya, model CRT mampu melatih murid untuk menghargai pendapat dari orang lain atau pendapat murid yang lain. Kemudian, model CRT ini juga mampu menumbuhkan kemandirian belajar dan tanggung jawab terhadap proses belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, baik, izin melanjutkan untuk model CTL atau Conceptual Teaching Learning. Model ini menyediakan skenario dunia nyata, lingkungan fisik, dan masalah praktis yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian, model ini juga menekankan pentingnya pengetahuan awal siswa atau prior knowledge. Dan yang terakhir, model ini melatih siswa untuk memecahkan masalah dari lingkungan mereka. Selanjutnya, Yang selanjutnya untuk model CRT, yang pertama itu menentukan sudut pandang budaya mana yang digunakan untuk melihat masalah. Yang kedua, mempertegas bahwa pengetahuan awal seringkali berakar dari tradisi, bahasa ibu, dan kebiasaan keluarga siswa. Dan yang ketiga, membekali siswa dengan kesadaran untuk menantang ketidakadilan atau masalah budaya di lingkungan. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai pentingnya LKPD berbasis CRT. Yang pertama, LKPD berbasis CRT ini mengarahkan murid untuk mengaitkan materi dengan konteks nyata melalui kegiatan yang terstruktur. Yang kedua, menggunakan narasi, tokoh, dan kasus lokal agar materi dekat dengan siswa. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri siswa karena merasa menguasai konteks masalahnya dan dekat dengan dirinya sendiri. Yang keempat, menjadikan LKPD sebagai bukti nyata bahwa sekolah menghargai latar belakang siswa yang berbeda-beda. Yang kelima, skenario tugas yang nyata dan akrab membantu siswa memahami instruksi secara intuitif, sehingga mengurangi ketergantungan pada penjelasan guru. Jadi siswa bisa
belajar mandiri dengan mencari sumber-sumber yang ada di buku maupun internet. Yang keenam, LKPD ini mengasah kemampuan kognitif sekaligus mengajak siswa merefleksikan nilai budaya untuk solusi nyata bagi komunitas mereka. Nah, pada topik ini kami menyusun pembelajaran dengan model PJBL. Materinya itu adalah isu-isu lingkungan. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Karlina bahwa analisis budaya yang hilang itu adalah budaya kebersihan lingkungan. Nah, ditemukan bahwa di sekolah-sekolah Magelang ini, khususnya di SMP 4 Magelang kemarin, ketika mendapatkan MBG, mereka itu malah membuang-buang MBG-nya secara sembarangan. Jadi ketika di kelas itu banyak sekali sampah kulit buah, sayur-sayur yang tidak dimakan itu berceceran di lantai kelas. Nah, jadi dari fenomena tersebut kami menyusun rancangan pembelajaran dengan model PJBL dan akan menginternalisasikan nilai tidak dalam pembelajarannya. Jadi di dalam pembelajaran ini siswa akan membuat solusi untuk mengatasi masalah yang ada di sekolahnya, terutama untuk mengatasi kebersihan lingkungan. Nah, untuk internalisasi nilai tidak sendiri, kami mengambil nilai tangguh ketika mereka membuat rancangan suatu alat yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika mereka mengalami kegagalan, mereka tidak akan menyerah dan akan terus mencoba sampai alat yang dihasilkan itu berhasil. Kemudian untuk nilai integritasnya, mereka mampu mengaitkan antara konsep yang sudah dipahami, terutama konsep kesehatan lingkungan, dengan konsep teknologi ramah lingkungan yang akan disusun atau dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ada nilai dedikatif, di mana nilai dedikatif ini mereka dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh guru, terutama untuk menyelesaikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang keempat ada nilai aktif, di mana mereka akan aktif berdiskusi dengan teman kelompoknya dalam merancang dan merakit alat yang akan dibuat. Dan yang terakhir nilai responsif, di mana mereka cepat merespon ketika di sekitar lingkungannya itu terdapat banyak sampah, karena dengan kotornya lingkungan di ruang kelas itu dapat mengganggu kenyamanan murid dalam belajar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Mbak Karlina. Baik, terima kasih. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lengkap. Hadir semua Mbak ini? Mbak Luciana juga hadir? Prof, hadir Prof. Alhamdulillah ya, sudah integrasi, sudah responsif karena merespon lingkungan yang pembuangan sampah pembuangan sampah anak-anak ya. Oke, terima kasih. Kelompok lanjutnya, kelompok 4.